Dita pun mulai memejamkan mata karena terlalu lelah dengan tubuh dan pikirannya. Revan memasuki kamar hotel yang sudah dipesankan Bunda untuk dia dan Dita. Dan Revan melihat Dita yang sudah terlelap. Dia cantik dan manis walau sedang tidur. Gumam Revan yang melihat Dita tidur menyamping dengan memeluk guling dengan eratnya. Hari ini aku tidur dengan seorang wanita di sampingku. Gumam Revan lagi sambil melepas sepatu, jas, dan kemeja. Ingin mandi untuk mengurangi rasa lelah karena acara pernikahannya. Selepas selesai mandi, Revan langsung tidur di samping wanita yang berstatus sebagai istrinya. Matahari mulai memancarkan cahayanya, mengganggu Revan dan Dita yang masih terlelap dalam tidurnya. Perlahan-lahan Dita mengejapkan mata, merasakan cahaya tenang yang menyilaukan mengenai matanya. Dia pun bangun dan merasakan berat di sekitar kaki dan bahunya. Ketika dia melihat ke samping, ternyata Revan yang sudah memeluknya. Dita yang merasa risih ingin membangunkannya namun tidak tega melihat wajah lelahnya dan membuatnya diam menunggu Revan bangun dari tidurnya. Melihat Revan yang tidak bangun juga, akhirnya memilih untuk memejamkan matanya kembali. Tidak lama Dita pun kembali tertidur karena masih terasa lelah. Tidak lama Revan terbangun dari tidurnya dan terkejut ketika melihat posisi tidurnya yang memeluk Dita. Revan pun langsung jauh menghindar dan melepaskan pelukannya. Syukurlah Dita masih tidur. Kalau dia melihatku tidur sambil memeluknya, nanti dia bisa salah paham. Revan berkata sambil melihat Dita yang masih tertidur tanpa tahu kalau Dita sudah bangun sebelumnya. Tidak lama Dita bangun dari tidurnya dan melihat Revan yang menuju kamar mandi. Revan yang menyadari Dita sudah bangun dari tidurnya langsung menyuruh Dita siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, mereka sarapan di lantai bawah hotel. "Kita pulang kemana?" tanya Dita sambil memasukkan sosis ke mulutnya. "Apartemenku lah, mau kemana lagi coba?" jawab Revan ketus. Oh, hanya kata itu yang bisa Dita ucapkan ketika mendengar Revan yang ketus menjawab pertanyaannya. Padahal kemarin pas selesai akad nikah baik banget, sekarang balik lagi seperti biasa. Mungkin moodnya sedang buruk, pikir Dita. Selesai sarapan, mereka langsung check out dari hotel. Keluarga mereka sudah check out pagi-pagi sekali. Bahkan keluarga mereka tidak sempat berpamitan dengan mereka karena mereka pulang lebih dulu dari mereka yang bangun kesiangan. Bahkan Dita dan Revan check out hampir tengah hari. Di mobil, Dita maupun Revan hanya saling diam. Revan yang fokus menyetir dan Dita yang diam sambil melihat jalanan di samping karena malas mengajak bicara Revan, takut mood Revan tambah buruk. Tidak lama mereka sampai di lobi apartemen. Bahkan sampai depan apartemen mereka masih saling diam. "Itu kamar kamu dan di sebelah kamarku," Revan akhirnya bersuara sambil menunjuk dua pintu kamar yang bersebelahan. "Di kamar kita punya pintu koneksi jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, apalagi kalau Bunda berkunjung," tambah Revan lagi. "Oke," jawab Dita sambil menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu aku mau istirahat dulu," kata Revan sambil memijit pelipisnya. "Kenapa? Kamu sakit?" tanya Dita sedikit khawatir. Dia baru menyadari wajah Revan sangat pucat. Sedikit pusing, mungkin setelah istirahat juga sembuh. "Baiklah, sebaiknya kamu segera istirahat. Muka kamu pucat banget. Mau aku bikinin teh atau kamu mau minum obat dulu?" "Nggak perlu, aku hanya ingin istirahat saja," jawab Revan sambil berjalan menuju kamarnya. "Oke," kata Dita sambil melihat Revan berjalan menuju kamar. "Oh, tadi aku memesan beberapa makanan untuk makan siang. Mungkin sebentar lagi sampai, kamu makan duluan saja, jangan menungguku," kata Revan lagi sebelum menutup pintu kamarnya tanpa mendengar jawaban Dita. Dita langsung masuk ke kamar di sebelah kamar Revan yang ditunjukkan laki-laki untuk menjadi kamarnya. Setelah makan siang yang dipesankan Revan,
dia melihat interior kamarnya itu. Kamar apartemen Revan lebih luas dari kamarnya, bahkan kamar ini lengkap dengan kamar mandi dan di samping kamar mandi ada walk-in closet di depan kasur queen size-nya. Ada LED TV ukuran 64, bahkan ada teras balkon untuk bersantai. Yang terhubung dengan kamar balkon kamar Revan. Selepas melihat isi kamar, Dita merebahkan dirinya di kasur untuk beristirahat sebentar. Tanpa sadar, Dita bangun dari tidur ketika matahari sudah tenggelam berganti dengan langit gelap dengan kelap-kelip bintang. Dita langsung keluar kamarnya menuju dapur yang terhubung dengan meja makan dengan melihat isi kulkas Revan. Ada beberapa sayur dan ikan di dalam sana. Dita ingin memasak untuk makan malam karena sepertinya Revan dari tadi siang tidak makan. Melihat masih ada makanan bekas siang tadi yang dipesan laki-laki itu. Setelah selesai memasak, Dita mencoba untuk membangunkan Revan dengan mengetuk pintunya. Namun berkali-kali Dita mengetuk pintu kamar Revan dan beberapa kali memanggil nama Revan, tapi tidak ada sahutan dari penghuni kamar. Dita khawatir dengan laki-laki yang berstatus sebagai suami itu. Dia pun mencoba membuka pintu kamar Revan dan pintunya tidak terkunci. Dia melihat Revan tidur menyamping dengan posisi membelakangi dari arah pandang Dita. Dita pun mencoba mendekatinya dan memegang lengan Revan dan menepuk lengan Revan beberapa kali tanpa sengaja. Tangan Dita mengenai kening Revan yang panas. Dita baru menyadari suhu badan Revan yang panas. Dita semakin khawatir dan mencoba membangunkan Revan dengan memanggil nama lelaki itu. Tidak lama Revan bergumam dan membuka matanya, membuat sedikit kelegaan bagi Dita. "Kamu sakit?" tanya Dita langsung menunjukkan kekhawatirannya terhadap Revan. "Aku sedikit demam dan pusing." Dengan lirih dan suara kecil Revan menjawab pertanyaan Dita. Dita pun memasuki kamar mandi Revan untuk mengambil handuk dan air dan meletakkan di kening Revan untuk sedikit mengurangi demamnya. Dita kembali berjalan menuju keluar pintu, namun Revan memegang tangannya. "Mau kemana?" tanya Revan dengan sendu. Bahkan tidak terlihat lagi sifat arogan dari laki-laki itu. "Aku ke dapur sebentar membuatkanmu bubur agar kamu bisa minum obat. Kebetulan di kamarku ada obat demam, atau aku panggilkan dokter saja?" jawab Dita. "Nggak perlu, aku ingin kamu menemaniku di sini," kata Revan sambil menunjukkan kasur tempatnya tidur. "Hah? Maksudnya?" Dita menjawab sambil membuang muka karena tidak ingin Revan melihat rona merah pipinya ketika mendengar keinginan Revan. "Aku ingin kamu menemaniku tidur dan memelukku seperti bunda." Entah sadar atau tidak, Revan meminta sesuatu yang aneh untuk didengar Dita. "Tapi kamu harus minum obat supaya cepat sembuh," Dita mencoba menanyakan Revan kembali. "Tidak, biasa kalau aku demam tinggal tidur dengan dipeluk bunda pasti langsung sembuh," bujuk Revan dengan mata sayunya. Melihat Dita yang diam tanpa bergerak, Revan pun langsung menarik Dita yang langsung terbaring di samping Revan. Tanpa tahu, hal itu membuat jantung Dita berdetak tidak menentu. "Peluk aku," pinta Revan. Mendengar permintaan Revan, Dita mencoba meletakkan tangannya di samping badan Revan dan memeluknya. Hal yang sama pun dilakukan Revan. Mereka saling memeluk dengan erat. Bahkan Dita bisa mendengar irama detakan jantung Revan yang indah seperti musik klasik yang menenangkannya. Bahkan tanpa sadar Dita dan Revan tertidur saling berpelukan dengan irama detakan jantung yang saling bertautan. Bersambung.